Ya, pemirsa, pada sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang kemarin baru saja digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki sidang ke-14. Dalam sidang ke-14 ini, jaksa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi ahli, yaitu salah satunya adalah ahli hukum pidana. Dalam kesaksiannya, saksi ahli ini pun menyampaikan bahwa dalam undang-undang atau dalam pasal 340 Undang-Undang KUHP, salah kaprah bila banyak orang yang mengatakan bahwa adanya motif dalam pembunuhan berencana. Banyak orang yang tergiring pada opini adanya motif dalam pembunuhan berencana. Sebenarnya dalam delik pembunuhan berencana tidak diperlukan motif. Pasal pembunuhan berencana itu membutuhkan motif. Itu menyesatkan. Sekali lagi itu menyesatkan dan memberikan distorsi informasi. Saya tegaskan bahwa jangankan pasal 338, pasal 340 tentang pembunuhan berencana itu sama sekali tidak membutuhkan motif. Namun dalam memutuskan suatu perkara, keberadaan alat bukti dan keyakinan hakim mutlak dibutuhkan. Dalam hukum pidana di Indonesia, teori pembuktian yang digunakan itu adalah negatif wetelek bewijs teori. Hakim memutuskan perkara berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan. Jika hakim memang yakin bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, tidak perlu menghadirkan banyak alat bukti dan saksi ahli. Maka dari 5 alat bukti, minimum adalah 2 alat bukti. Artinya ketika kita kaitkan dengan pasal 183 KUHP, di situ adalah dasar dari negatif wetelek bewijs teori yang mengatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana jika berdasarkan minimum 2 alat bukti telah menimbulkan keyakinan. Maka tidak mesti 5-5-nya terpenuhi, 2 saja cukup. Disinilah menariknya menyimak kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. 14 persidangan yang sudah berjalan, keyakinan hakim seolah masih belum terlihat. Dan inilah kemudian menjadi pertanyaan, siapa pembunuh Mirna? Ya, kembali dengan pertanyaan, siapa pembunuh Mirna? Itulah yang akan kami hadirkan dalam perbincangannya malam hari ini. Sudah hadir narasumber kami di Talk to iNews pada malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda, seorang kriminolog, ada Mas Erlangga Masdiana, dan juga seorang pakar hukum pidana. Saya perkenalkan ada Pak Abdul Fikar Hajar. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Cukup mengikuti kasus ini, cukup panjang begitu ya perjalanannya, dan menarik perhatian banyak pemirsa juga begitu terkait dengan kasus ini. Sidang sudah berlangsung ke-14 kalinya, namun yang menjadi menarik pada persidangan kemarin, saya ke Pak Fikar terlebih dahulu. Ada perbedaan sebenarnya pendapat begitu ya, yang mengatakan di berbagai media massa seorang pakar hukum mengatakan motif harus terlihat begitu. Sementara dalam persidangan kemarin seorang ahli hukum pidana pun mengatakan tidak perlu adanya sebuah motif. Salah kaprah kalau orang meminta harus adanya motif begitu dalam sebuah pembunuhan berencana. Sebenarnya seperti apa sih? Ketika terjadi satu tindak pidana, maka kan ada 2 aspek sebenarnya. Yang pertama, actus reus, ada perbuatannya ada. Ada akibatnya itu ada. Kemudian, apakah seorang yang melakukan tindak pidana itu bisa dipersalahkan? Itu kan akan dilihat motifnya. Betul. Dan apakah dia bisa dipersalahkan. Nah, tapi ketika itu satu ya. Jadi ada actus reus, ada mens rea namanya ya. Nah, itu satu. Yang kedua ya. Ketika kita ngomong soal atau bicara soal motif, soal mens rea ini, maka ada 2 juga ya. Ada kelalaian, ada kesengajaan gitu ya. Nah, ketika itu bisa sengaja itu bisa umpamanya ada perencanaan, ya. Tapi kalau yang lalai kan karena situasi atau karena kondisi yang dia terdesak atau gimana, kemudian dia melakukan itu. Jadi tanpa ada perencanaan. Ya. Tapi kalau kesengajaan itu akan dilihat juga adakah
rencananya, ya rencana melakukan satu perbuatan, karena itu kemudian dia disebut sengaja. Nah, dalam konteks itu, maka ketika perbuatan itu dilakukan secara sengaja, direncanakan, saya sependapat, ya, tidak penting lagi motif. Tidak penting lagi. Ya, karena ketika terbukti ada perencanaan, maka akan lahir kesengajaan. Maaf, saya potong pernyataan Anda begitu. Ya, silakan. Tidak perlu lagi ada motif, begitu ya, Ya. tadi Anda mengatakan. Jadi bukannya tidak ada motif sebenarnya, atau tidak harus ada motif begitu kan dalam sebuah pembunuhan berencana. Ya. Jadi kalau harus dicari ini sebenarnya motifnya apa untuk bisa menentukan siapa tersangkanya begitu? Ketika diperiksa di kepolisian, maka kan akan dicari tuh motif. Ya. Apa hubungannya antara korban dengan pelaku, ada hutang atau enggak, saudara atau bukan, pacar atau bukan, atau pil atau will yang lain atau bukan, kan begitu, ya kan? Itu akan kelihatan motifnya. Tapi kalau tidak ada hubungannya sama sekali, maka kemungkinannya adalah ini profesional, pembunuh profesional yang sengaja membunuh, kan begitu. Artinya sudah terlatih begitu cara membunuhnya. Karena itu kalau dicari motifnya adalah dicari uang, kan gitu. Oh. Nah, tinggal sekarang ketika diperiksa di dalam satu persidangan akan dicari siapa yang membayar dia, kan begitu, ya kan? Siapa yang punya kepentingan atas kematiannya korban, gitu ya. Jadi kalau dicari motif untuk pelakunya, ya dia motifnya pasti uang gitu. Tetapi siapa yang kemudian kan di dalam hukum pidana itu konsep dader atau pelaku itu tidak tunggal. Yeah. Ada yang membantu, ada yang memfasilitasi, ada intelektual dader, ada banyak pihak gitu yang bisa dinyatakan sebagai pelaku. Nah, karena itu ya motif bagi pelakunya sendiri itu yang saya maksudkan tadi menjadi tidak penting. Oke, gitu. kalau Anda lihat dalam kasus ini begitu ya, dari kacamata Anda seorang pakar hukum begitu, pakar hukum pidana, adakah sampai dengan sidang ke-14 ini sudahkah terlihat begitu apa motif sebenarnya, atau adakah memang unsur sengaja begitu dalam kasus ini? Nah, saya bukan kita tidak menyimpulkan, menyimpulkan, tapi dari kacamata Anda berdasarkan ilmu yang juga Anda pahami begitu. Iya, gini. Sudahkah terlihat dari saksi-saksi yang sudah dihadirkan selama ini? Saksi yang kan gini, dalam sistem pembuktian itu ya ada pembuktian langsung, artinya kan gini, orang yang jadi saksi itu kan melihat, mendengar dan merasakannya sendiri. Kalau ada saksi yang menyaksikan, itu yang disebut dengan pembuktian langsung. Bahwa dia menyatakan, oh saya melihat, dia menaruh racun ke dalam gelas kopi umpamanya, gitu ya. Ada juga pembuktian yang tidak langsung, ya, circumstantial evidence, ya, artinya merangkai beberapa alat bukti, ya, dapat disimpulkan apakah terbukti atau tidak tindak pidana itu dilakukan. Contohnya umpamanya dalam kasus perzinahan, nggak ada orang yang melihat langsung perzinahan itu terjadi, ya kan? Tapi umpamanya ada bill hotel, ada orang melihat dia masuk ke kamar dua orang, ada kondom bekas umpamanya ya. Sorry ya, agak vulgar contohnya. Maka berdasarkan alat bukti barang bukti itu, ya, alat bukti, ada saksi yang melihat, ada saksi yang menemukan, ada saksi, hakim bisa mendapat keyakinan bahwa terjadi itu perselingkuhan umpamanya, gitu ya kan? Nah, begitu juga dengan ini, dengan tindak pidana lain. Artinya tidak sebaiknya dicari bukti langsung. Tetapi kalau tidak didapat bukti langsung berdasarkan alat bukti yang ada, ya, hakim bisa dia mendapat keyakinan. Apakah keyakinan hakim itu keyakinan bersalah atau keyakinan tidak bersalah, ya itu terserah hakimnya. Oke, artinya sama seperti apa yang dikatakan oleh saksi ahli kemarin, jika memang dengan seluruh alat bukti dan juga barang bukti sudah membuat adanya keyakinan pada hakim, hakim bisa segera memutuskan begitu ya, bersalah atau tidak. Betul. Tapi apa jadinya kalau alat bukti ataupun barang bukti tersebut begitu ya tidak membuat hakim menjadi yakin? Nah, dalam konteks yang atau menimbulkan keraguan-raguan begitu. Ya. Maka 183 itu tidak berlaku. Ya. Bukti yang ada secara undang-undang, dua alat bukti, apakah dia itu memberikan keyakinan kepada hakim? Kalau kemudian hakim tidak hakim, maka hakim bebas. Ya, untuk tidak menghukum gitu. Ya, apalagi ada banyak ada gium, lebih baik membebaskan 1000 orang daripada menghukum 1 orang tidak bersalah, ya kan?
Baik, saya ke Mas Erlangga kalau begitu. Mas, kasus ini menjadi menarik, menjadi perbincangan publik di mana-mana. Apa sih sebenarnya kalau dari kacamata Anda melihat bahwa kasus ini menjadi kasus yang sangat panjang dan menjadi perhatian publik secara luas begitu? Pertama, pelakunya perempuan, diduga perempuan. Ya, kedua yang jadi korban perempuan. Dan aspek apa yang menarik untuk menjadi komoditi buat media, ya, karena keterlibatan korban dan keterlibatan pelaku dan itu adalah perempuan, sehingga kemudian ini di mana-mana, bukan hanya di Indonesia atau di kita saja, tapi di berbagai negara bahwa perempuan seringkali menjadi pusat perhatian, ya. Dan lagi-lagi ini terus menarik karena apa? Karena memang dua-duanya punya posisi. Posisi maksud ya, Anda? Posisi yang sama-sama kuat. Dalam artian seperti apa? Dari segi ekonomi, ya sama-sama kuat, ya. Bahwa mereka bukan kelas bawah. Ya. Kalau kelas bawah barangkali mungkin bisa diputuskan lebih cepat. Ya, akses terhadap kekuasaan juga masing-masing punya posisi dan masing-masing bisa mengadopsi, ya, mengajak, ya, berbagai macam resources yang bisa menguatkan atau yang melemahkan. Saya kira memang ini tinggal tergantung pada persoalannya apakah ini dianggap rumit atau tidak rumit, ya, oleh kita. Kan itu sebenarnya adalah realitas media itu berbeda dengan realitas sosial. Kalau saya melihat gini, saya sebagai kriminolog yang melihat aspek segala sesuatu itu jangan lihat pada offender center. Maksudnya apa ini? Kepada pelaku saja, tapi lihat aspek victim, lihat korban, ya. Korban itu dia sudah ada korban, ya. Korban sudah tewas, ya. Dan kalau korban sudah tewas, berarti harus ada perhatian yang sangat serius. Berarti apakah tewasnya itu karena memang perbuatan pidana, ataukah tewasnya itu karena memang dapat dibuktikan bahwa itu bukan karena pidana. Oke, kalau dalam kasus ini sudahkah terbukti hal-hal kalau seperti itu? Kalau saya melihat, ya, kasus ini kan ibarat pada beberapa saat yang lalu saya pernah sampaikan di iNews, ya, bahwa ini kan setiap perbuatan itu adalah merupakan rangkaian dari perbuatan-perbuatan yang lain. Tidak akan pernah mungkin bisa lepas. Dan ini adalah menjadi sebuah pattern, menjadi sebuah pola yang pola itu akan sangat kelihatan. Orang berjalan, ya, dari misalnya saya katakan misalnya mulai dari angka 1 sampai dengan angka 10, ya. Apakah dengan angka 1 sampai 10 misalnya 7-nya hilang, apakah itu tidak dapat dikatakan bahwa ini adalah pola, ya, pola angka dari 1 sampai 10, atau misalnya ada pola, ya, tubuh manusia. Tubuh manusia kalau misalnya tangannya hilang, apakah itu juga dapat dikatakan bahwa itu bukan manusia? Ya, baik. Nah, itu sebenarnya hakim, ya, atau jaksa, ya, atau juga pengacara harus melihat pada aspek itu. Itu dalam konteks bagaimana kita melihat aspek korban. Dan jangan hanya melihat aspek yuridis saja, tapi lihat aspek sosiologi hukum. Baik. Ya. Nanti kita lanjutkan kembali, Mas Erlangga. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa, dan 2 orang narasumber kami berikutnya sudah hadir. Kita akan segera bergabung nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Talk to iNews.